Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. As-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ramadan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan tamu yang agung ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada manusia mulia yang dengannya kita dapat mengetahui yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Tak lain dan tak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan bagaimana hendaknya orang menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tarik kesimpulan, ketika orang memiliki hubungan, maka ia harus berkomunikasi kepada siapa ia memiliki hubungan. Ketika anak dengan ibu, suami dengan istri, maka ia harus tetap selalu menjaga komunikasi dengan siapa ia berhubungan. As-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Setidaknya ada beberapa cara supaya hubungan kita akan tetap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu mengadukan kesedihan dan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang urgen, hal yang amat mendasar karena keimanan kita diuji di sini. Banyak dari kita ketika mendapatkan ujian, maka kita mengadukan kepada manusia, kepada sahabat kita. Ketahuilah as-shaimina was-shaimat bahwa ketika kita mengadukan masalah kita kepada manusia, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan ditolak, kemungkinan bahwa tidak akan mendapatkan solusi. Kemudian kemungkinan yang kedua, kita diberikan solusi namun kita tidak memiliki kepuasan. Berbanding kebalik ketika kita mengadukan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala keluh kisah kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah tentang mengeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah abadikan dalam sebuah ayat yang mana ini kisah Nabi Ya'qub. Ketika ia diberikan cobaan, dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sungguh hanya kepada Allah saja aku mengadukan keluh kesahku dan kesedihanku. As-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menceritakan bagaimana seorang hamba itu mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari kisah nyata. Saat itu seorang dai berkunjung ke Mesir. Kemudian ia melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lainnya. Dari kota Alexandria ke kota Kairo. Kurang lebih 3 atau 4 jam. Kemudian sampai di kota Kairo, di malam harinya dia tak sempat untuk memesan sebuah hotel. Maka ia putuskan untuk menginap di sebuah masjid yang kala itu sudah tengah malam. Kemudian ia hubungi pengurus masjidnya, kemudian pengurus masjidnya pun mengizinkan ia untuk menginap di sebuah masjid. Maka ketika ia tiba, ia dapati masjid dalam kondisi lampu yang terang. Kemudian dia dapati seorang manusia di dalam saf pertama, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya. Sayup-sayup terdengar apa yang beliau doakan. Beliau mendoakan bahwa aku hanya mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala masalahku ini. Yang mana masalahnya ini sayup-sayup terdengar. Kemudian para dai tadi menunggu seorang tadi selesai dalam sujudnya. Kemudian ia bertanya, wahai saudaraku, apa yang menimpamu sehingga engkau sujud menangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu ia menjawab, wahai Syekh, aku diberikan cobaan yang amat besar. Istriku sakit. Kemudian aku membutuhkan dana yang cukup besar. Kalau tidak salah saya, kala itu 20 pon Mesir atau sekitar 20 juta rupiah. Kemudian dai tadi menyampaikan, haqqan, benar
apa yang telah engkau lakukan, maka lanjutkanlah pengaduanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu subuh pun tiba. Kemudian dai tadi diminta oleh pengurus masjid untuk mengimami salat subuh. Kemudian setelah salat subuh selesai, ada seorang jamaah asli kota Kairo menghampiri seorang dai tadi. "Ya Syekh, saya sering mengikuti ceramah-ceramahmu di YouTube. Kemudian aku ingin menyampaikan sebuah hajat kepadamu." Kemudian dai tadi menyampaikan, "Silahkan sampaikan hajatmu." Kemudian orang tadi menyampaikan bahwa ia ingin membayarkan zakat malnya. Ia sudah hitung zakatnya. Kemudian istrinya memerintahkan untuk segera membayarnya. Namun qadarullah, ia belum juga membayarkannya. Hingga ia bertemu dengan dai tersebut. Kemudian apa yang disampaikan oleh dai tersebut? Dia bertanya, "Berapa zakat yang akan engkau keluarkan, wahai saudaraku?" Kemudian orang tadi menjawab, 20 juta. Kemudian dai tadi tanpa menjawab, ia meneteskan air mata. "Wallahi ya Allah, ma hadha." Dia sebutkan bahwa, "Apa ini ya Allah? Ini adalah doamu yang engkau jawab kepada seorang hamba yang mengadukan masalah kepadamu." Kemudian seorang dai tadi menyampaikan, "Tunggu sebentar, akan aku panggilkan orang yang mungkin cocok untuk menerima zakatmu saat ini." Kemudian ia memanggil orang tadi. Kemudian dia mencarinya di setiap saf. Kemudian ia dapati di saf paling depan. Kemudian dia memanggilnya, "Wahai fulan, kemari." Kemudian mereka berkumpul bertiga. Lalu seorang dai tadi menyampaikan, "Wahai fulan, sampaikan hajatmu kepada orang ini." Kemudian ia menyampaikan bahwa istrinya membutuhkan biaya untuk operasi sekitar 20 juta rupiah. Setelah itu mereka bertiga khusyuk dalam menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika seorang hamba mengadukan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah realitanya bahwa Allah jawab seketika itu. As-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Dari cerita ini dapat kita ambil pelajaran yang amat berharga, yakni ketika kita berdoa kepada Allah, suatu kepastian akan kita dapatkan. Ini didukung oleh ayat yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menjelaskan dalam ayat ini ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh umatnya, "Wahai Muhammad, ketika hambaku, ketika umatku bertanya tentangku, kata Allah, berikanlah kabar kepada mereka, sungguhnya aku dekat. Maka ketika mereka berdoa kepadaku, pasti aku akan menjawabnya." Firman Allah Subhanahu wa taala. As-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Adapun cara yang kedua agar hubungan kita tetap baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak istighfar. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ketahui bahwa istighfar adalah zikir yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ketika Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya beberapa pertanyaan tentang permasalahan masyarakat di kala itu. Ketika orang bertanya, "Wahai Hasan Al-Basri, telah melanda kepada kami paceklik, gagal panen dan segala macamnya." Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, "Istighfar ilallah, istighfar ilallah." Bermohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lain kesempatan ada suami istri yang mengadukan perihal yang sama kepada beliau. "Wahai Hasan Al-Basri, kami tidak dikaruniai keturunan. Sudah lama kami tidak memiliki keturunan." Maka Hasan Al-Basri hanya menjawab, "Istighfaru ilallah." Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diabadikan dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan pada akhirnya ketika kita menginginkan kehidupan yang baik di dunia ini, maka lihat dulu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perbaikanlah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadukan nasib dan kesedihan kita hanya kepada Allah, kemudian selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di surga nanti kita disambut dengan salam malaikat
tentang kesabaran kita terhadap amal-amal kita selama di dunia. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.